Sparko to mean too much hard work as Martin comes through and Woi, ada yang lagi kebut-kebutan nih. Close that between Marquez and Zarco directly ahead of him. This is not what Jorge Martin needs. Vignales thing. Apa? Teman di rumah nggak tahu ini lomba apa? Martin running in hot through turn 4 to make the initial Kalau pass. begitu, Otan harus minta bantuan Om Editor. Om Editor, coba kasih gambar lain yang lebih jelas ya. Coming through turn 14. This is certainly playing into hands. Nah, itu dia teman. Sobat Otasi Itik asal Payakumbuh, Sumatera Barat. Sparko to mean too much hard work as Martin. Kecepatannya memang di atas rata-rata. Sparko to mean too much hard work as Martin comes through again on Vignales, but again it doesn't work out for him. And how close is that between Marquez and Zarco directly ahead of him. This is not what Jorge Martin needs. Pacu Itik atau Pacu Itiak merupakan salah satu tradisi masyarakat Minang Payakumbuh. Tradisi ini memang terbilang cukup unik ya teman, soalnya menggunakan itik untuk lombanya. Saat ini Pacu Itik sudah ditetapkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda khas Indonesia loh. Yeay! Beruntung sekali Otan bisa melihat perlombaan pacu antar itik ini teman. Ini merupakan ajang tahunan yang pastinya seru banget. Gimana gak seru? Orang perlombaannya saja sudah dimulai sejak 3 bulan lalu. Jadi hampir sama dengan kejuaraan balapan motor pada umumnya. Mereka semua bakal memperebutkan poin untuk menjadi pemenangnya. Kebetulan hari ini merupakan acara puncaknya teman. Jadi kita bisa lihat deh siapa yang akan jadi juaranya. Duh, Otan makin deg-degan nih. Oh iya teman, dalam perlombaan kali ini banyak sekali kategori yang dilombakan. Mulai dari kelas 800 meter sampai dengan kelas 1600 meter juga ada tuh. Biasanya kelas yang paling ramai oleh peserta adalah di kelas 800 meter ini. Karena di sini tempatnya para pemula unjuk kebolehannya teman. Gak heran kalau terdapat banyak peserta anak-anak yang ikut serta di kelas ini. Otan mau lihat seberapa mahir mereka dalam menerbangkan itiknya. Wah, ternyata Otan sudah salah menilai kemampuan kalian teman. Meskipun masih anak-anak, tapi kemampuan kalian melemparkan itiknya udah lihai. Luar biasa. Usia sama tenaga, kalian boleh kalah sama orang dewasa. Tapi soal semangat, boleh diadu nih. Otan salut sama kalian. Yang terpenting, anak-anak ini mau menjadi bagian dalam tradisi ini. Soalnya kalau tradisi ini gak ada yang lanjutin kan, sayang kan? Loh, apa Otan gak salah lihat? Kakak satu itu mau ngapain? Kok bawa-bawa itik segala? Jangan-jangan, wah, dia mau ikutan lomba juga. Tapi emang boleh? Setahu Otan kan perlombaan ini hanya dimainkan oleh para kaum laki-laki saja. Tapi sebentar, Otan cari tahu dulu ya teman. Jadi, pacu itik ini memang sudah ada sejak dulu. Awalnya tradisi ini hanya dilakukan oleh para pemilik itik saja. Ya, kebanyakan memang dimainkan oleh para bapak-bapak. Tapi sampai saat ini belum ada larangan kok kalau perempuan tidak boleh memainkan pacu itik. Hanya saja, dulu masyarakat Minang memang melarang anak perempuannya pergi berkumpul bersama laki-laki. Kalau bahasa Minangnya sih sumbang bagawa. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya banyak juga perempuan Minang terutama di daerah Payakumbuh yang tertarik dengan pacu itik. Ya salah satunya Uni Gadis ini teman. Uni Gadis merupakan satu-satunya pemain pacu itik perempuan yang ada di Payakumbuh. Awalnya sih Uni Gadis gak berani turun langsung ya, karena pesaingnya jelas kebanyakan kaum laki-laki yang sudah berpengalaman.
Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya Uni Gadis memberanikan diri tampil di kelas pemula. Between Marquez and Zarco directly ahead of him. This is not what Jorge Martin needs. Vinales being a proper pest here into Valencia. Jorge Martin running in hot through turn 4 to make the initial pass on Vinales, but a little bit offline. The gap was clearly there. Vinales was going to take it. Zarco and Marquez. Dan ya, hasilnya luar biasa. Uni Gadis dan tim berhasil menjadi juara umum di pacuan kali ini, teman. Wah, selamat ya Uni Gadis. Semoga Uni bisa jadi inspirasi wanita hebat lainnya di luar sana. Kalau jarak 800 meter sih masih terlalu dekat ya teman. Gimana kalau kita coba jarak 1600 meter? Biasanya, itik-itik di kelas ini merupakan itik mahal. Dan pastinya salah satu yang terbaik ya teman. Maklum saja, jarak segitu kan artinya butuh tenaga ekstra dan kemampuan terbang yang lebih jago. Untuk menuju ke titik startnya aja, kita perlu menggunakan motor loh. Oh iya, trek atau lintasan yang digunakan ini juga jalan raya ya teman. Jadi pacu itik ini memang belum punya lintasan khusus, sehingga jalan raya inilah yang digunakan sebagai arenanya. Semua siap! Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ayo sob, kalian pasti bisa. Lihat cara terbang mereka, teman. Tidak seperti burung pada umumnya. Itik hanya mampu terbang rendah. Mereka juga mampu bermanuver, sehingga lintasan yang berkelok seperti ini terlihat mudah baginya. Tidak hanya memiliki kemampuan terbang yang baik, ternyata ingatan sobat hutan ini juga luar biasa loh. Tuh, buktinya mereka mampu menaklukkan lintasan berkelok tanpa satupun yang tertabrak. Tidak hanya penglihatan yang mereka gunakan, ternyata mereka juga menggunakan kekuatan memori mereka loh. Pantang menyerah dan kerahkan semua tenagamu, seperti Transmedia yang power up! Wush! Kalau dilihat-lihat, itik ini sebenarnya tidak ada bedanya ya dengan yang ada di daerah lain. Tapi kenapa mereka bisa terbang? Bahkan jarak terbangnya cukup jauh. Jadi begini teman, itik di sini merupakan itik pilihan yang dilatih untuk menjadi atlet. Ya bisa dibilang kemampuan mereka terbang adalah hasil dari latihan keras mereka tuh. Bayangkan saja, hampir setiap hari mereka melakukan latihan terbang. Dimulai dari jarak 100 meter sampai kiloan meter. Gak cuma itu, seperti pada atlet umumnya, itik-itik di sini juga mendapatkan perawatan khusus ya teman. Salah satunya asupan nutrisinya. Selain makannya dibatasi, mereka juga rutin diberi jamu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Secara gak cuma sering terbang, itik di sini juga senang banget berenang teman. Usia itik yang bagus untuk dilatih menjadi atlet profesional mulai umur 6 bulan teman. Jika sudah jadi juara, itik terbang ini bisa dihargai jutaan rupiah. Tapi tahukah kalian jika pacu itik ini muncul karena ketidaksengajaan? Konon, tradisi ini dimulai sejak tahun 1926. Di mana saat itu ada seorang warga yang sedang menggembalakan itik di sawah. Karena jumlah itiknya banyak, alhasil si penggembala dibuat kerepotan tuh. Akhirnya nggak heran kalau ada salah satu itik yang terpisah dari kawanannya. Setelah jauh tertinggal, akhirnya paman ini dibuat kaget karena ada itik yang terbang ke arahnya. Kejadian ini tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Nah, dari situlah tercetus ide untuk melatih itik terbang dan dijadikan olahraga tradisional. Hingga saat ini pacu itik ditekuni secara profesional.
hingga dibentuk Porti atau Persatuan Olahraga Pacu Itiak. Wah, ternyata tidak hanya lomba pacuan. Di sini juga ada lomba masak itiak lado mudo. Ini merupakan salah satu masakan khas ranah Minang. Biasanya, itik yang tidak terpilih jadi atlet, mereka akan diolah untuk dikonsumsi teman. Selain rasanya yang lezat, itik memiliki kandungan protein, lemak, kalsium, dan zat besi yang pastinya baik untuk tubuh. Daging itik yang sudah dibersihkan dimasak menggunakan bumbu lado mudo atau cabai hijau. Dimasaknya menggunakan api kecil sehingga bumbu bisa meresap baik hingga ke dalam. Kalau sudah seperti ini, dijamin bau khas itik atau bebeknya sudah hilang. Duh, Otan jadi lapar deh. Teman, inilah keseruan di balik layar Siotan. Wah, apa ini? Wah, tahu aja deh kalau Transmedia lagi ulang tahun yang ke-22. Pakai dikasih surprise segala. Duh, Otan jadi malu deh. Terima kasih masyarakat Payakumbuh. Kalian memang the best deh. Otan jadi terharu.